Yang dipikirin adalah terikat sekali hati kita nih dengan dunia nih. Takut banget ini. Takut banget gak makan, takut banget gak hidup, takut banget gak punya uang, ya. Takut banget bangkrut. Nah kita nih. Sementara tetangga, ya Allah, kayak gak takut miskin tuh sedekah. Iri boleh, boleh. Ya, begitu ya. Apa kata? Saya lihat sekilas malam Sabtu ngaji Al-Hikam ya. Ngaji Al-Hikam ya. Masya Allah. Kalau udah ngaji Al-Hikam udah beres urusan dunia harusnya. Ya. Udah beres urusan dunia. Arif nafsaka minat tadbir, kan? Istirahatkan dirimu dari mengatur. Sudah diatur oleh Allah. Arif nafsaka minat tadbir. Istirahatkan diri kita mengatur dunia ini. Orang dunia ini udah diatur sama Allah. Masya. Iri boleh tuh sama orang begitu tuh. Tenang banget ya orangnya. Ya. Begitu ada orang datang lagi sama kita, orang datang ke tetangga, lihat orang miskin, dikuras tuh isi dompetnya. Dan sekolahin anak, makan sana makan, beres. Kita tinggal ngeliatin, hebat amat tuh. Pengen saya kayak gitu. Itu hasud yang begitu yang boleh. Ya. Bukan hasud provokatif, bukan hasud negatif. Wajar aja dia mah gampang sedekah, duitnya juga dari warisan doang bapaknya mah. Ini nggak boleh, ini tidak boleh nih. Ya, julid ya, gitu mah. Hasud kepada orang yang diberikan harta oleh Allah kemudian membelanjakan hartanya di jalan Allah. Kalau saya kan juga kayak gitu, ya Allah kasih harta yang banyak biar kayak tetangga sebelah bisa membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, warajulun atahullahul hikmah. Dan boleh iri kepada model orang yang kedua, yaitu kepada orang yang Allah berikan ilmu. Kepada Allah berikan hikmah itu ilmu. Maka ahli hikmah itu ahli ilmu, bukan dukun. Ada pergeseran sila tengah-tengah masyarakat. Ahli hikmah itu ahli ilmu, bukan dukun, ya. Bukan apa? Bukan peramal, ya. Bukan apa itu? Ya, ahli hikmah itu ahli ilmu. Hukama, hakim itu adalah orang yang berilmu. Oh, dia mah ahli hikmah. Kenapa? Mindahin penyakit ke telur. Dukun. Cuman gengsi disebut dukun. Ya, dipanggil ahli hikmah. Ahli hikmah itu ahli ilmu. Fahuwa yaqdi biha. Kemudian ahli ilmu itu memutuskan dengan ilmunya. Boleh iri, ya Allah, tuh orang pinter amat, hafal Quran, ya Allah. Padahal mah baru ngaji bareng saya usia 40 tahun, kok dia udah hafal Quran ya? Kok dia udah segitu alimnya ya? Boleh iri begitu, boleh. Akhirnya pengen punya ilmu. Ada nggak yang apa? Ada. Ibunya si Ali Jabir tuh baru belajar ngaji. Beliau ya, waktu itu saya ikut ngaji, baru belajar ngaji itu usia 50 tahun setelah anaknya hafiz. Usia 55 tahun hafal Quran. Boleh nggak? Boleh, Allah. Boleh iri yang begitu mah, boleh. Jadi pengen seperti orang lain. Dalam bab ilmu boleh. Ini mah kita irinya, hasudnya dunia melulu. Kita nggak tertarik tuh kalau sama orang alim, nggak? Udah biarin lah, yang alim dia aja, saya mah nggak usah. Ntar kalau saya alim juga repot ya, ada saingannya. Tapi kalau soal dunia, iri nggak kelar-kelar, iri nggak selesai-selesai. Sampai di masjid masih lihat-lihatan jam tangan. Allahu Akbar, wih jamnya luar biasa tuh, jengkolannya segede balak kayak gitu. Iri gak kelar-kelar kita soal dunia. Tapi soal amal gak pernah kita iri sama orang. Ini yang boleh justru. Rajulun atahu hikmah fa huwa yaqdi biha.
wa yu'allimuha, dan mengajarkan. Sama orang yang punya ilmu, memutuskan dengan ilmu, kemudian mau ngajar ilmu. Ya Allah, tuh orang amalnya banyak amat ya. Udah mah dia berilmu, terus kemudian dia ngajarin orang. Orang nggak tahu jadi tahu, orang nggak bisa jadi bisa. Orang tadinya buta baca Quran bisa baca Quran. Dia ngajarin orang, orang itu baca Quran dapat pahala lagi dia. Orang itu kemudian yang muridnya ini ngajarin lagi, dapat pahala lagi. Masya Allah, enak banget orang gitu ya. Itu iri poli. Imam Nawawi menjelaskan, wal muradu bil hasan, dan yang dimaksud hasan di sini adalah ghibthah wa huwa ayyatamanna mislah. Jadi bercita-cita, berangan-angan pengen seperti itu. Termasuk mulai iri sama orang yang diberikan ilmu Quran, sama orang yang baca Quran, sama orang yang paham terhadap Quran, sama orang yang mampu menghatamkan Quran. Kita boleh iri, boleh hasud gitu, pengen kayak gitu. Ya Allah, itu ya, orang kok bisa 4 hari sekali hatam Quran, seminggu sekali hatam Quran. Perasaan saya baca Quran terakhir ketika Ramadan. Itu juga ketika itikaf di Masjid At-Taqwa bareng-bareng. Sampai rumah mah lupa lagi. Enak amat orang ya. Sambil nunggu hari Jumat buka Quran, baca kafi. Ada yang sampai udah nyampe benar Quran. Ini udah nyampe juz 29, bentar lagi hatam. Ya, kita iri tuh begitu, Boh? Boleh. Ya Allah, tuh anak masih muda, ilmunya banyak, dan dia beramal dengan ilmunya. Dia mengajarkan ilmunya. Pengen kayak gitu, atau pengen anak ya Allah jadikan min dzurriyyati, dari keturunanku ada yang kayak gitu ya Allah. Wah, boleh. Ayyatamanna billah, berangan-angan pengen kayak gitu. Makanya saya suka bilang para ahli ilmu, berikanlah inspirasi kepada orang yang di bawah kita, kepada anak-anak kita, kepada generasi muda. Ahli ilmu berikan inspirasi, biar orang pengen kayak gitu. Ini mau ustadznya ngeluh mulu, ustadz katanya, ngeluhin beras, ngeluhin dimarahin bini, ngeluhin cicilan. Akhirnya kata orang, puyeng amat jadi ustadz. Nah, jangan jadi ustadz, nah. Ya, ini mendekati haram jadi ustadz ngeluh nih. Mendekati haram beneran. Orang nggak mau nanti berilmu kayak aman, pegang ilmu agama. Kalau ustadz bertanya, apa kabar ustadz hari ini? Sehat, makmur, rumah sama subur. Harus. Saya nggak boleh sama guru saya apa ya? Kata guru saya, berpakaian yang rapi, beli kendaraan, kata guru saya. Itu pernah satu waktu satu suruh beli kendaraan. Kenapa? Kalian pegang ilmu Allah, biar bernilai di ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai rumah kita punya. Kenapa? Saking pikir-pikir, iya ya. Kalau ustadznya puyeng mulu, orang alimnya puyeng mulu, orang solehnya puyeng mulu, orang ogah jadi ogah ke masjid, ogah soleh, ogah jadi orang alim. Jangan, pas anaknya mau nyantren, jangan, tetangga sebelah kita ustadz puyeng mulu. Ya, iya, ustadz harus. Itu sampai orang terikut pengen kayak gitu. Ya bukan berarti harus kaya. Itu hidupnya biasa-biasa saja, tapi enak ya keluarganya ya. Ustadz itu harus mesra. Ustadz kasih tahu, Ustadz para pendakwah orang-orang soleh harus mesra sama istri. Pegangan tangan, ya. Mau pergi kerja, mau pergi ngajar, cipika-cipiki depan rumah. Wih, kata tetangga, luar biasa begitu. Berantem mulu di rumah tiap hari. Orang alim harus mampu memberikan inspirasi kepada orang lain.
biarin buat iri. Hasil itu memang boleh. Akhirnya kata orang, ya udah kamu jadi alim saja, jadi santri saja sana berangkatnya. Kita punya tetangga alim, soleh, tenang hidupnya, ya. Tenang, bahagia keluarganya. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini berarti hadis ini menunjukkan bolehnya kita berlomba-lomba untuk berilmu. Harus kita berlomba-lomba dalam berilmu. Fastabiqul khairat. Falyatanafasil mutanafis. Berlomba-lomba dalam berilmu, boleh berlomba-lomba. Dalam bersedekah boleh berlomba. Ada orang sedekah buat masjid lagi dibangunin, pesantren lagi dibangunin. Si fulan 500.000, aduh nggak punya duit. Bismillah ya Allah, kasih rezeki ya Allah. Saya juga pengen sedekah 500.000. Boleh. Dalam bab itu kita boleh berlomba-lomba. Kalau soal memberikan dunia memang nggak usah bikin iri, nggak usah bikin iri. Ya. Orang duitnya banyak ya, makannya enak ya, gitu ya. Dia mau bisa makan apa saja. Kita bisa makan enak, pula ini orang banyak maulidan. makan enak. Ternyata kalau Allah mau jadikan rezeki buat kita, kadang nggak usah beli. Ya. Tiba-tiba ada di rumah. Dari mana ini? Semur, kebuli, berkat maulidan. Alhamdulillah. Ternyata nggak usah beli, nggak usah masak, ya. Makanya banyak maulidan. Dari mana nih? Berkat, gitu. Jadi satu waktu saya ngantri beras, masa tuh? Itu kalau ke rumah Haji Ubay gitu, ambil beras ya. Kata kakak, emang dia punya sawah? Mau punya sawah dia mah jamaah suka bawain beras. Oke, enak. Gak usah nandur, gak usah ngoyos, gak usah betul orang timpang, gak usah ngiri, ya. Gak usah beli ke pasar. Aku terlalu izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan ucapan yang dikirimin beras, ini bukan. Udah ada. Oh kalau gitu minta beras aja ke rumah Ustaz. Boleh kalau nggak malu. ya. Boleh berlomba-lomba, pengen punya ilmu, pengen sedekah berlomba-lomba. Wa Nabi Musa, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi minal huda." Perumpamaan apa-apa ba'athani yang telah mengutus aku Allah bihi dengan ma minal huda, dari petunjuk, wal ilm, dan ilmu. Nabi Muhammad bawa dua. Nabi Muhammad membawa dua yang paling utama. Nabi enggak bawa harta, Nabi enggak bawa jabatan, bahkan Nabi enggak mewariskan kerajaan kepada kita. Nabi enggak mewariskan kekuasaan kepada kita. Nabi enggak membentuk kesultanan kerajaan, enggak, buat kita enggak. Tapi Nabi mewariskan dua kepada kita, al-huda wal ilm, yakni petunjuk dan ilmu. Alladzi arsala rasulahu bil huda. Nabi bawa petunjuk kepada kita. Nabi bawa hidayah untuk kita. Yang kedua, Nabi bawa ilmu. Kata Nabi, "Innama bu'istu mu'alliman." Aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengajar yang memberikan ilmu kepada para sahabat, yang mewariskan ilmu kepada kita, yang mengangkat sebagai penggantinya adalah orang yang berilmu. Al-ulama warasatul anbiya, diangkat oleh Nabi Muhammad SAW. Dua Nabi bawa. Maka siapa yang mendapatkan hidayah, siapa yang mendapatkan ilmu, dia telah mendapatkan warisan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan manis dada ilman walam yazdad hudan lam yazdad min Allah illa bu'adan. Ilmu harus menambahkan hidayah yang ada pada diri seseorang. Makanya begitu pulang acara-acara maulidan, tanya kepada diri kita, hidayah bertambah apa enggak? Ilmu bertambah apa tidak? Itu tamanya. Karena itu yang kita ambil banyak-banyak dari warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bahkan Nabi nggak bikin mata uang sendiri, enggak, ya. Enggak, pakai saja udah ada. Pakai ya? Ini artinya yang diwariskan oleh Nabi kepada kita bukan harta, bukan kekuasaan, bukan kerajaan, bukan apa segala macam dunia itu enggak. Yang diwariskan Nabi kepada kita al-huda wal ilm, petunjuk dan ilmu. Dan itu sebab kata Rasulullah kamathali ghaisin. Petunjuk dan ilmu itu seperti hujan asaba ardon yang menimpa tanah. Diibaratkan kita ini tanah. Yang petunjuk hidayah dan ilmu di Nabi adalah hujan. Fakanat minha taifatun thayyibatun qabilatil ma. Maka tanah itu ada yang seperti ada bagian tanah yang menyerap air. Kata Nabi, perumpamaan yang aku bawa hidayah dan ilmu terhadap kalian itu seperti hujan yang menimpa tanah. Ada tanah yang menyerap air. Artinya menerima hidayah dan ilmu itu. Qabilatil ma' fa'ambatal kala, kemudian tumbuh tu rumput, wal ashba dan ilalang, al-kathir yang banyak. Ketika hujan ada tanah yang menerima air, menyerap air, kemudian tanah itu jadi subur. Ketika tanah jadi subur, ya, tumbuh-tumbuhan di situ, burung-burung datang makan dari situ, binatang datang makan rumputnya. Manusia juga ngambil manfaat dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tanaman yang tumbuh di situ. Kayak gitu. Berarti perumpamaannya orang yang pertama adalah orang yang menerima hidayah itu, orang yang menerima ilmu itu. Kemudian dia menjadi soleh, tanah itu jadi subur, orang itu jadi dia mau beramal. Kemudian dia senang sholat, dia senang ngaji, dia senang zikir, dia senang baca Quran, dia senang bersedekah. Sampai situ, oh enggak. Dia juga mengajarkan ilmu itu kepada orang lain tuh kayak burung datang. Orang datang diajari terus, ini top. Menerima hidayah ilmu dari Nabi, bermanfaat buat dianya, kemudian juga bermanfaat buat orang lain. Walaupun sedikit ilmu itu, ya. Cuma bisa baca Quran doang, mau ngajarin sama orang lain, buat dirinya manfaat, buat orang lain manfaat. Ya, seperti hujan yang menimpa tanah yang subur. Orang ini ramai datang ke situ. Kenapa? Ada buahnya, adem, teduh di situ. Kira-kira saya ulang orang-orang orang alim yang mengamalkan ilmunya paling top ini. Bahkan minha ajadib, dan ada juga tanah yang tandus, amsakatil ma, nahan air, fanafallahu bihan nas, kemudian bermanfaat itu manfaat untuk manusia. Fasyaribu minna wasaqau wazarau, kemudian orang minum di situ, orang menyiram dengan air yang ditahan itu, wazarau, dan kemudian bercocok tanam dengan air itu. Ada model yang kedua, nyerap air mangga, nyerap airnya tidak, menumbuhkan tanaman tidak, tapi dia tanah yang batu gitu ya. Nahan air, orang masih bisa ngambil manfaat, masih bisa ngambil manfaat. Ini contoh ya, orang mungkin ngamalin ke orang lain tidak, ngajar mah nggak bisa, ya. Tapi ilmu itu manfaat buat dirinya, dia jadi soleh. Pas suruh ngajar, saya mah jangan megang mic pakai sound system, megang mic aja gemeteran, tapi masih ada manfaatnya sedikit. Saya mah ngajar mah nggak bisa, ngajar mah tidak bisa, tapi bisanya apa? Jadi IO pengajian, ya. Jadi panitia pengajian mah saya bisa, ya. Ngumpulin orang mah bisa dengan harta saya kumpul orang deh, ayo datang ke rumah saya, yang datang dikasih duit 30.000 pada ngaji. Waduh, ya.
Strategi dakwah boleh seperti itu. Nah, kata Sayyidil Habib Umar bin Hafid, dakwah itu adalah mengerahkan seluruh kemampuan yang kita punya, ya. Dakwah itu adalah seni. Dakwah itu adalah seni, yaitu mengerahkan seluruh kemampuan kita untuk mengajak orang yang tadinya gak kenal Allah menjadi kenal Allah. Orang yang tadinya gak mau sholat jadi mau sholat. Orang yang tadinya gak mau ke masjid jadi mau ke masjid. Dakwah itu seni soal itu. Maka tidak melulu soal dakwah menyampaikan ilmu itu dengan berkhutbah, dengan berceramah, dengan duduk di depan. Enggak. Bisa jadi berdakwah itu, menyampaikan ilmu itu, saya mah punya ilmu enggak, saya mah jadi tukang share aja lah. Tukang share, memviralkan kebaikan. Memviralkan ilmu. Saya mengajar gak bisa, nungguin kamera aja tuh di depan, megangin sound aja saya malah. Bisa aja. Jadi saya mengajar gak bisa, punya waktu tidak, maklum saya mah pengusaha sukses, tapi saya memfasilitasi deh, ya, kumpulin orang deh, pokoknya bikin rencana anggaran biayanya aja deh pengajar, saya tutup deh, wah, ya, itu juga dakwah. Aduh, saya mah nggak punya itu semua, pelan-pelan deh dikit, obrolin tetangga satu dua obrol, ke masjid yuk, di masjid itu enak, kayak gitu ya, itu juga dakwah, mengerahkan segala kemampuan yang kita punya untuk mengajak orang mengenal Allah. Silahkan. Tuh, ada yang begitu, manfaat. Punya ilmu mah tidak. Punya ilmu enggak, tapi masih manfaat. Gitu ya. Enggak kayak yang tadi memang, tapi masih bagus. Fanafallahu bihanas, kumpul orang di rumahnya, kumpul, cuma titip pesan saya, ya. Sebagaimanapun kayanya ente, sebagaimanapun berkuasa antum, punya penguasa, punya kebaikan, serahkan urusan dakwah ini kepada ahlinya. Serahkan urusan dakwah ini kepada ahlinya, biarin yang ngajar mah ustaz, biar yang mengelola mah ustaz, kiai, syekh. Kita mah tadi fasilitator, jangan overlap. Wah, saya punya uang banyak, saya bikin masjid sendiri, saya kumpulkan orang, biar saya juga yang ngajar sendiri. Wah, kacau. Kacau. Saya melatih, udah, urusan dakwah ini yang tahu adalah orang dakwah. Bukan ustaz kamu diganggu ini, bukan nggak mau kaplingnya diambil, enggak. Orang sekarang banyak overlap. Masing-masing dengan posnya. Yang ini mampu bikin bangunan aja. Yang bagian ngajar, bikin kurikulum, tetap orang ahli. Gitu. Kan banyak sekarang ustaz diatur oleh pengusaha, diatur oleh penguasa. Saya bilang urusan dakwah saya doktornya. Kalau soal bahasa ente doktornya. Kan begitu. Ya, biarkan masing-masing dengan sejalan nanti. Yang penting masuk surga bareng. Iya, kenapa begitu banyak lembaga-lembaga dakwah sekarang awalnya lillah, akhirnya bukan untuk lillah lagi, lil fulus akhirnya. Jadi industri itu dakwah. Kemudian ada juga wa asaba ta'ifatan minha ukhra. Ada yang menimpa hujan itu satu bagian tanah yang lain. Inna yaqi'un la tumsiku ma'an wa la tumbitu kalam. Ada satu model lagi, model tanah yang ketiga kata Nabi. Dia nyerap air tapi enggak menumbuhkan tanaman. Enggak ada memberikan manfaat apa-apa buat dirinya, enggak, buat orang lain juga tidak. Ini seperti dakwah Nabi, ilmu Rasulullah datang kepada seseorang, orang itu enggan menerimanya,
ya, enggan mengamalkannya, apalagi mengajarkannya. Jangan dibilang dakwah Nabi nggak sampai sekarang, apalagi dengan media sekarang, nggak ada alasan. Tidak ada alasan. Oh, saya nggak tahu Ustaz, bukan nggak tahu, ente nggak mau ngaji. Saya nggak tahu Ustaz, bukan nggak tahu, hati ente nggak mau nerima. Hidayah ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampir nggak bisa beralasan nggak tahu sekarang soal hukum syariat. Pengajian di mana-mana, ya Robi Citra ini pengajian luar biasa. Ustaznya hampir nyerah. Pengajian di tiap klaster, pagi, siang, sore, malam, ya Allah. Kalau nggak tahu salah sendiri, nggak ada. Ustaz sampai sakit-sakit pinggang aja. Terus bilang saya nggak tahu, nggak ada yang menyampaikan, nggak bisa. Coba ada dalil koboi begini, lah ini nggak tahu, nggak ada hukum. Iya, ente dihukum karena nggak mau tahu, nggak mau ngaji. Kalau dulu mah pengen ngaji kan susah payah, pengen ngaji. Almarhum kakak saya pengen ngaji dari Cikupa ke Bogor naik motor Astrea 800. Ya, ke Bogor ngaji ke Cibanten, pengen ngaji sama Gisel. Sekarang mah ulama banyak, kiai banyak, didatangin. Kalau nggak tahu, maka itu adalah salah satu. Tuh ada yang kayak gitu kata Nabi, tidak menyerap air tapi tidak menumbuhkan, nggak ada faedah, nggak ada manfaat. Padahal berada di lautan hidayah, di lautan ilmu. Siapa karena dakwah Nabi gampang sekali. Dulu pengen punya kitab payahnya luar biasa. Ketika kita nyantren, pengen punya kitab cetakan Darul Fikr, itu nabung dulu tahun 2 tahun. Saya sampai pernah ngakalin teman-teman saya, mohon maaf. Ketika dulu ada study tour itu, saya ingat bayarnya 500.000, mahal zaman itu kemana-mana. Saya batalin. Kenapa? Saya pengen punya kitab. Ingat, saya mah nggak ikut aja lah. Saya mah nggak ikut study tour. Kenapa? Saya pengen di kitab Sahih Bukhari, kemudian Alfiyah, Sarah Alfiyah, Sunan Abu Daud, beberapa kitab. Saya nggak ikut, jangan ikutan nggak ikut. Makanya saya disalahin kata sebuah saya juga gara dia gitu. Saking pengen beli kitab tuh Pak. Sekarang kita murah. Sok. Karena saya bilang santri yang mau ngaji nggak punya kitab lapor sama saya. Santri yang nggak mau ngaji, yang mau ngaji, bukan kitabnya mau dipajang doang, bukan. Pengen ngaji Sahih Bukhari, nggak punya kitab, bilang. Itu saking mudahnya akses ilmu. Kita nggak mau lagi ada orang kayak kita pengen ngaji, nggak punya kitabnya. Bilang sama Ustaz. Terus Ustaz akan bilang sama jamaah. Loh kan beres ya, jadi fasilitator bilang, yang mau ngaji nggak punya kitab bilang. Ini tantangan challenge saya nih. Nggak ada, mudah sekali akses ilmu itu. Ya. Jauh nggak ada dekat sekarang. Ya Allah. Maka cuman mau nggak orang menerima ilmu itu? Mau nggak menerima hidayah? Nyerap nggak ada? Saya pernah satu kali nganter muridnya Bu Yaya, Ustadz Syekh Abu Hanifah ke Cilongok, ketemu Abah Uci Al-Maghfur lah, ngobrol. Saya bilang, Mbak, ini muridnya Bu Yaya mau silaturahim. Ngomong-ngomong panjang, apa kata beliau? Jangan cuma dekat dengan Bu Yaya ya. Besok kan Bu Yaya kesini kan ya. Jangan cuma dekat ya dengan Bu Yaya ya. Kudu nyerap. Kudu nyerap kata beliau. Kudu nyerap. Jangan cuma dekat. Ya. Kudu nyerap. Bagaimana bah nyerap? Ayo makan. Ajak makan. Jawabannya adalah hadis ini. Nyerap. Ya. Dekat doang sama ulama, foto doang. Di rumahnya foto ulama banyak bener. Ilmunya nggak nyerap. Ahlaknya nggak nyerap. Waktu ngaji mah tidur. Selesai ngaji paling depan foto. Waduh,
Bukan nggak boleh, kata Abu Hurairah apa? Kudunya nyerap, jangan cuma dekat. Akhlaknya nggak nyerap, ilmunya nggak nyerap, gimana? Ya. Begitu dia lupa foto, tolong editin foto saya dong sama ulama tersebut. Waduh, ya. Kudunya nyerap. Yang lebih parah lagi, ya, nyerap enggak, menjauh dari sumber ilmu itu, menjauh dari sumber hidayah itulah. Ente mau kemana? Ya. Mau kemana? Maka kata Nabi apa? Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umat akan masuk surga kecuali yang enggak mau tuh. Tadi rumus hujan itu, rumus air itu akan nimpa siapa saja, di mana saja itu, kecuali orang yang pakai payung. Enggak kena hujan, kecuali orang yang masuk ke dalam rumah enggak kena hujan. Kalau tidak ada penolakan, maka akan nyampe itu hujan. Kalau tidak ada penolakan dalam diri kita, akan nyampe itu hidayah Rasulullah, ilmu Nabi Muhammad SAW. Kita sendiri yang menolak, kita sendiri yang pakai payung, nggak nyampe itu. Ya. Jadi bagaimana yang paling ideal? Menyerap ilmu, menerima ilmu, mengamalkan untuk diri, kemudian mengajak orang lain. Itu paling tahu. Fadzalika mathalun man faqaha fi dinillah. Maka seperti itulah orang yang dikasih ilmu di dalam agama ini. Wa nafa'ahu, kemudian bermanfaat. Ma ba'athani Allah bi, kemudian manfaat sesuatu yang Allah kirimkan untuk itu. Ya, nyampe hati. Maka ngaji itu jangan hanya pakai telinga, jangan hanya pakai pikiran, tapi kudu pakai hati. Berdakwah juga seperti itu. Sesuatu yang keluarnya dari hati akan nyampe ke hati, akan sampai ke hati. Jangan hanya retorika saja, jangan hanya indah dalam kata-kata saja, tapi enggak sepenuh hati. Kata Imam Ghazali, dakwah itu gampang kok. Kalian nyulit-nyulitin sendiri. Dia pengen bisa dakwah, pengen bisa ceramah, pengen bisa kasih mudah. Kata Imam Ghazali, anggap saja ada rumah orang kebakaran, kemudian kita ngingetin. Kan kita nggak pilih kata-kata yang indah-indah, kita nggak bikin pantun, kita nggak bikin rancangan kata-kata dulu. Mau ngapain Pak? Lagi nulis, bikin pantun, mau ngingetin orang sebelah rumahnya kebakaran, ya keburu habis. Datang saja ke situ, kebakaran, awas api kan gitu. Begitulah berdakwah. Orang suka ajarin ceramah gampang, mau ngingetin apa? Para jamaah, hati-hati, jangan sampai masuk neraka. Sholat, jangan sampai ninggalin sholat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres. Dakwah kayak gitu, ngapain repot-repot? Ya. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah kebun kacang. Bingung dah. Bingung semua, gurunya bingung, muridnya bingung. Ayo kita bubar aja. Biasa saja. Nafa'u ba'da Allah. Fa'alima wa'allama. Dia tahu, kemudian dia mau mengajarkan. Gak usah nunggu ilmu banyak. Dulu saja ini pengalaman. Ketika kita hijrah itu aslinya cuma pengen belajar lagi, tapi didorong-dorong sama jamaah, ngajar. Saya merasa di Allah, enggak mau ngajar. Serem. Udah hafal alfiah, hafal Quran, tafsir ini, tafsir itu. Udah pada lupa. Tapi lama-lama kata guru-guru udah pakai aja yang dipunya. Pakai wayan pakai aja yang ada. Mulailah ngajar ikro. Nah, sekarang aja ngajar begini enak, ada kopi, ada teh. Dulu mah ngajar ikro di komplek tuh 1, 2, 3, 4 ikro. Bapak 50 tahun yang nggak bisa mengucapin bi wali wala nasir tuh beli buat mulutnya. Cuma nemenin itu doang. Ya. Ikro 1, 2, 3 udah dengan yang kita bisa. Kadang-kadang kita akan gitu ya, para asatidz, para guru-guru takut banget ceramah. Ceramahlah dengan ajarkan orang dengan sesuatu yang kita bisa,
yang kita mampu, yang kita nggak mampu, nggak usah ajarin. Nanti ada orang lain yang ngajarin. Nggak usah kita yang ngajarin. Nanti ada orang yang lain ngajarin. Cukuplah kita mengajarkan apa yang kita bisa. Khalas sudah. Begitu pendakwah, apa yang jadi bah Google, semua tahu. Ya repot ke dakwah-dakwah. Tapi yang kita punya kita kuasai. Jangan takut mengatakan bab itu saya belum ngaji, yang ini saya belum. Toharo Ustaz belum ngaji, ya. Sholat Ustaz belum ngaji, ya. Tarawih Ustaz belum ngaji. Ustaz ngajinya apa? Dengan kita saya mah cuma bisa ngajarin Iqra, ya udah saya belajar Iqra aja. Atau Iqra mah saya ada Ustaz, ya udah belajar ke Ustaz sana aja. Saya mah spesialis Ustaz Iqra. Udah. Beres. Masuk surga tulisannya Iqra di depan surganya. Ya. Di depan istana Iqra. Kenapa? Ngajarnya Iqra doang tuh. Tapi kan di surga beres. Wa masalu man lam yarfa' bidzalika ra'san, dan ada orang yang sama sekali enggak ngangkat kepalanya untuk itu. Jadi enggak mau mau ada pengajian enggak kelas saya ngaji di situ. Gitu. Saya mau ngaji di sana. Di mana? Mau tahu aja. Padahal enggak ngaji-ngaji. Gaya doang, ya. Walam yaqbal hudallah alladzi ursiltu bih, dan dia enggak menerima hidayah yang Allah bawakan bersamaku. Nolak, double covernya kuat bener itu dari hidayah, ya. Makanya kalau hadis terakhir Pak jadi pegangan. Hadis yang selanjutnya bahwa Nabi bilang sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa kata Nabi? Ya Ali, fa wallahi demi Allah, li ayyahdi Allah bika rajulan. Allah ketika Allah memberikan satu hidayah kepada seseorang, satu orang, bika karena sebab engkau, khairul laka min humrin na'am, lebih baik daripada sedekah, lebih bernilai daripada seekor unta yang paling mahal. Satu orang, ya, biar kita mau mengajarkan ilmu, biar kita manfaatin. Nggak usah terjebak pengen, waduh saya kalau punya pengajian, kalau jamaahnya sekian ratus kan ribu kayaknya hebat nih. Agak usah, dakwah saja kata Nabi. Ketika engkau menjadi wasilah mendapatkannya hidayah satu orang makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, itu sudah cukup. Ya, itu pesan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Babul ilm, pintunya ilmu. Yang punya pedang Dzulfiqar, orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak, yang nggak pernah murtad, nggak pernah menyembah sesembahan lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ali bin Abi Thalib, pesan Nabi, ya Ali, satu orang mendapatkan hidayah karena sebab engkau, itu lebih bernilai. Ini bikin banyak, ya. Ini kadang-kadang kan yang pada bikin pengajian, Ustaz, pengajiannya dibubarin Ustaz, menunggu waktu sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Kenapa? Jamaahnya dikit. Ngapain? Terusin aja, ya, terusin ngaji iman. Mau berdua juga Ustaz ngajar, asal jangan sendiri aja. Ustaz silahkan ngajar di masjid, jamaahnya nggak ada. Ente kemana? Ada kondangan. Ya Ustaz sendiri ngapain? Berdua jadi, bertiga aja. Jadi jangan kecil hati. Satu orang mendapatkan hidayah karena sebab wasilah kita bikin pengajian, itu bernilai banget kata Nabi. Tuh, mursyiduna Ali, mursyid kita yang agung memberikan panduan seperti itu Nabi Muhammad SAW. Terus saja ngaji terusin, ya. Jangan sampai gara-gara zamannya dikit pengajian diubah. Gara-gara satu orang nggak ngaji, dia nggak ngaji lagi. Ya. Kenapa nggak ngaji lagi? Situ juga nggak ngaji, saya juga nggak ngaji lah. Kabayan. Ya, suka ikut-ikutan, terusin aja ngaji. Itu. Nah, saya suka mengibaratkan, Ustaz gimana analoginya begini. Ya, ibaratnya pengajian itu Ustaz, itu supirnya, ya. Panitia pengajian itu keneknya. Kita mau kemana? Mau ke Cimone, ya terus saja ke Cimone. Penumpang mau ada turun di jalan, kita mah tujuannya ke Cimone, biar nyampe sana tuh. Ya, supir sama
krunya. Nah ini ada jemaahnya gak ngaji, Ustaznya ikutan berhenti bikin ngajarnya. Kayak supir aja tadi nyampe mana nih? Baru nyampe Jatake, ada penumpang turun, supirnya ikutan turun. Nyampe kan tuh ke Cimonen? Gak nyampe. Ya, supirnya kemana nih? Ikutan turun. Ini, ya. Terus saja, yang bikin pengajian terusin. Masjid-masjid yang bikin pengajian terusin aja kan. Sampai kapan Ustaz? Sampai mati. Sampai mati. Ya. Guru-guru para asatidz yang ngajar-ngaji terusin. Ya, terusin. Biar nyampe tujuan semuanya. Adapun yang turun naik tengah jalan biasa, itu biasa. Ada cheerleader yang turun di tengah jalan, ya. Ada orang yang tujuannya nggak sampai, ya. Pengen di pengajian, wah, ini boleh juga, pasar juga di pengajian kan. Jualan kagak laku dia jualan, berhenti ngajinya. Biasa itu. Ya. Ada orang yang nggak tahan godaan, ya, nggak tahan godaan, digoda oleh setan, futur, berarti nggak, biarin. Nggak akan pernah sepi dakwah Nabi itu dari pekerjaannya, nggak akan pernah. Tinggal kita mau ambil bagian atau tidak. Wa ma man lam yarfa, ada orang yang gitu ya, wa lam yaqbal hudallah alladzi yang tadi ya, satu orang aja cukup kata Nabi Muhammad SAW. Ini saya mau ngaji tapi jamaahnya dengan syarat. Waduh, banyak banget syaratnya. Yang audiennya harus sekian ribu. Kalau nggak sekian ribu saya nggak mau ngajar. Dengan jualan gantungan kunci. Kita nggak mau dah. Satu orang jadi jalan terus. Wa an Abdullah bin Umar wa Allah alam, insyaallah di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita bersama terus seperti ini sampai di hari kiamat, sampai hari akhir kita, sampai di aku kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Cukuplah niat apa yang ngaji Sabtu pagi, melestarikan hadis Nabi Muhammad, membaca hadis Nabi Muhammad. Pengen mendapatkan ilmu warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau lakukan ketika di dunia? Ya Allah, saya ngaji hadismu, saya ngaji kalam engkau ya Rasulullah, saya ngaji tiap Sabtu pagi. Allah, ngerti enggak? Itu dia Rasulullah nggak ngerti. Tapi kan, nanti kata dia, kelas Nabi itu kan penyayang, udah nggak apa-apa. Ya, gitu ya. Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan wa ja'al tafarruqan min ba'dina hadza tafarruqan ma'suman. Allahumma ja'alna min khiyari ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba habibika wa hubba man hubba habibik. Allahumma arzuqna ziyarata Rasulillah. Allahumma arzuqna murafaqata Rasulillah fil jannah. Allahumma arzuqna an-nadhru ila Rasulillah, ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam subhanahu wa ta'ala asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.